hidup kami adalah yang indah, yang mulia untuk Tuhan dan untuk manusia dan dunia ini. Oleh sebab itu, ajarkan kami selalu berharap kepadamu, ajarkan kami taat kepadamu, ajarkan kami setia kepadamu terhadap panggilanmu, terhadap misimu bagi kami. Kami tahu ketika kami taat, ketika kami setia, ketika kami mengutamakan Engkau, hidup kami pasti akan menjadi mulia dan berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Engkau. Tuhan, sebelum kami menjadi indah, sebelum kami dipakai oleh Tuhan menjadi partner-Mu, bentuk kami dan ajari kami supaya kami boleh memahami apa itu hidup yang indah di hadapan Tuhan, sehingga kami mampu dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat kami hari ini Tuhan. Kami sudah siap untuk belajar kebenaran-Mu. Kami siap seperti Maria yang duduk di hadapan Tuhan. Urapi kami ya Bapa, kebenaran-Mu hadir, menyentuh pikiran kami, menyentuh hati kami, menyentuh perasaan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu. Sekaligus hari ini ada perjamuan kudus, layakkan kami bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman semua. Baik, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita rindu hati kita dibentuk Tuhan, pikiran kita dibentuk oleh Tuhan. Tema kita saat ini adalah God is my partner. Tuhan adalah partnerku. Ya, kita baca firman Tuhan di dalam Kisah pasal 26 11 sampai 18. Sorry, tolong bacakan. Bukan bacakan, kita akan baca bersama-sama. Kisah pasal 26 11 sampai 18, 12 sampai 18. Baik, kita baca silih bergantian. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit menyelimuti aku dan teman-teman seperjalanan. kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang segala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengajarkan engkau berbahasa ini dan berbahasa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Coba kita lihat itu di terakhir itu kita lihat tulisan Musa tanggal 27 Agustus, di mana Musa menuliskan tentang refleksi hidup yang sudah Musa buat, dimasukkan ke grup GPMII, dan tentu ada yang sudah baca dan tentu ada yang belum baca.
Refleksi tentang hidup Tuhan adalah partner saya. God is my partner. Saya adalah rekan kerja Allah. Tulis saja demikian. Jika aku diberikan hidup, itu adalah kesempatan. Hidup dan kesempatan itu adalah suatu anugerah, suatu kehormatan Tuhan bagiku untuk menjadi partner Allah di dalam dunia ini untuk menjalankan misi Allah. Sebagai partner Allah, aku diberi tugas tidak tinggal diam untuk menabur, untuk menanam, untuk menyiram. Biarlah aku melakukannya, biarlah aku melaksanakannya, biarlah aku menghasilkan buah dan buahnya tetap. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaanmu menjadikanku sebagai partner Allah. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dan kesempatan itu adalah anugerah Tuhan, suatu kehormatan Tuhan bagi kita. Kenapa dapat saya katakan bahwa hidup itu, kesempatan itu anugerah Tuhan? Karena kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil, kita sudah ditetapkan untuk hidup di dalam dunia ini menjadi partner Allah. Kalau kita partner Allah, tentu ada tugas yang diberikan kepada kita. Misalnya gini, saya sama Cari adalah partner di dalam suatu perusahaan. Maka saya akan memberikan tugas kepada Charlie di dalam suatu tugas di dalam suatu perusahaan itu. Tentunya dia adalah partner saya yang akan bertugas. Maka dia tidak tinggal diam, maka dia menanam, maka dia menabur, maka ia menyiram, yang artinya aktif, to action, bukan no stay, bukan diam. Kita percaya kan, kalau kita mempunyai satu prinsip hidup, suatu anugerah, maka aku action, maka aku tuduh, maka aku pergi, maka aku menanam, maka aku menyiram, maka aku menabur. Pasti suatu saat akan menghasilkan buah. Amin. Pasti menghasilkan buah. Mari kita lihat Rasul Paulus, saudara. Apa yang dikatakan kepada dunia sebelum dia sekerja partner Allah? Kita lihat di dalam Kisah 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 10. Ini maju bacaan ini pakai mic ini. Tema maju pakai mic. Langsung menghadap baca. Ya, baca 1 Korintus 3 9 sampai 10. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada dunia sebelum dia menjadi partner Allah? 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 10. Ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang Dia anugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Baik saudara, ini bukan perkataan Paulus sebelum menjadi partner Allah, tapi ini perkataan Rasul Paulus setelah menjadi partner Allah. Dia berkata, dia menegaskan, bukan hanya kepada dunia, bukan hanya kepada jemaat di Korintus, tetapi kepada banyak orang, bahwa dirinya adalah
rekan sekerja Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mengatakan lebih lanjut di dalam pasal yang ayat yang ke-10. Dikatakan apa? Kamu juga semua adalah padan Allah. Kamu akan melanjutkan dan meneruskan membangun baik Allah itu, membangun pekerjaan Allah itu. Memang aku sebagai dasar, tapi kamu yang melanjutkannya. Artinya, aku sebagai padan Allah yang mendirikan, yang menjadi dasarnya. Kamu menjadi padan Allah juga yang membangun itu. Jadi, saudara dan saya adalah partner Allah. Mari kita katakan bersama-sama, saya adalah partner Allah. 1, 2, 3. Saya What again? Baik, saya adalah partner Allah. You and me are partner with God, ya kan? Saya dan kamu dipilih, ditetapkan menjadi murid Kristus, menjadi anak-anak Kristus. Otomatis saudara dan saya, you and me are partners with God. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi padan Allah tidak bisa ditolak, tidak bisa diganggu-gugat. Kalimat ini tidak bisa diganggu-gugat. Jangan sampai berkata, aku percaya Yesus, aku adalah murid Kristus, aku adalah anak-anak Allah, tapi aku tidak mau jadi padan Allah. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Pasti otomatis ketika saudara berkata, aku percaya pada Tuhan Yesus, disitulah engkau langsung menjadi rekan kerja Allah. Kita harus terima. Setuju teman-teman? Setuju? Ya harus setuju pada Kristian bilang setuju, luar biasa kau. Iya. Setuju? Nanti kita lihat apa itu partner Allah, iya kan? Kalau kita menjadi partner Allah, tidak boleh diam, tidak boleh pasif, but to active. Pergi menghasilkan buah. Oke, kita kembali di dalam Kisah pasal 26 ini. Rasul Paulus dalam Kisah 26 ini yang sudah kita baca adalah di mana Rasul Paulus sedang berkata-kata kepada Raja Agripa untuk mempertanggungjawabkan, untuk memberikan argumentasi pembelaan diri. Dia katanya mau dijatuhkan hukuman, tapi Rasul Paulus menyatakan naik banding karena dia orang Romawi, warga Romawi. Akhirnya menyatakan naik banding. Aku mau ketemu dengan Kaisar. Tetapi Kaisar tidak ketemu dengan dia, tetapi Raja Agripa yang bertemu dengan dia. Dia katakan demikian, dulu saya pengaya Kristus, dulu aku menghujat Kristus. Tetapi waktu dalam perjalanan itu, saya dikatakan dan rekan-rekan saya jatuh rebah ke tanah, tidak bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa, tak berdaya. Dia berkata demikian. Saudara, Rasul Paulus jatuh ke tanah, rebah tak berdaya karena pekerjaan Kristus. Baik saudara, itu karena pekerjaan Kristus. Lalu setelah jatuh tak berdaya, kita melihat itu karya Kristus. Yesus Kristus berkata kepada Rasul Paulus, bangunlah, berdirilah. Aku memanggilmu, aku menetapkan kamu di ayat 16. Sebagai apa? Sebagai pelayanku, sebagai saksiku.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat ayat 16 ini. Aku menetapkan kamu, memanggil kamu sebagai pelayan dan saksiku. Apa artinya pelayanku dan saksiku? Artinya engkau kujadikan saksiku, partnerku. Misalnya Sony saya tugaskan, Son, kamu bagian bidang misi ya, Santi bagian diakonia, Pak Ari sebagai bidang di persekutuan, Musa sebagai gembala. Berarti kalian yang kupanggil, kutetapkan menjadi pelayan diakonia, persekutuan, dan apa tadi? Misi. Berarti kalian adalah partnerku, menjadi rekanku. Itu maksud Allah. Engkau menjadi pelayanku, engkau menjadi saksiku. Maksud Allah, engkau adalah pelayan, partnerku. Baik saudara. Oke, kita lihat. Menjadi pelayanku, menjadi saksiku, menjadi partnerku untuk apa? Sekarang pertanyaannya kan begitu. Untuk apa? Ayat 16. Tadi harusnya kita harus sadar dan kita tahu, dan itu akan menjadi paradigma kita, pola pikir hidup kita, dan ini akan menjadi mindset hidup kita. Aku dipanggil menjadi pelayan, menjadi partner. Untuk apa? Ayat 16. Bersaksi, menceritakan segala sesuatu yang apa? Yang kamu lihat, yang kamu alami, yang kamu dapatkan. Kata Tuhan kepada Rasul Paulus. Tentang apa kau lihat daripadaku? Tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu? Itulah yang itulah artinya engkau tuduh, engkau treason. Saudara, untuk apa? Bercerita segala sesuatu yang kamu lihat, yang kamu alami. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah tahu sekarang, setiap pengikut Kristus adalah partner Allah, tidak bisa tidak. Oke, itu pertama. Yang kedua, menjadi rekan kerja Allah tidak boleh pasif, tetapi aktif. Artinya kamu harus to share, kamu harus bercerita, kamu harus bersaksi tentang apa yang engkau alami, yang engkau dapatkan, yang engkau lihat, yang engkau rasakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang besar, yang ajaib, yang berkuasa itu. Saudara, sekarang Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, engkau harus menceritakan. You must share apa yang kau lihat, kau alami. Supaya apa? Nah, itu pertanyaan lagi. Supaya apa? Ada 3 hal di dalam ayat 18. Yang pertama, supaya mata mereka terbuka, supaya berbalik dari kegelapan kepada terang. Nah ini, kamu share, kamu cerita pengalamanmu sama orang Tuhan, kamu cerita kepada orang lain, supaya mata orang lain, mata hati orang lain itu yang buta itu dapat melihat. Rasul Paulus, saudara, sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, mata rohaninya buta, mata rohaninya gelap. Ya tidak salah kalau matanya gelap, matanya buta,
apapun yang dikerjakannya salah. Dulu, setelah Tuhan membuka matanya, dibutakan dulu, bangunlah, berdirilah, baru dicelikan matanya lagi, baru sadar akan Rasul Paulus itu. Sehingga dia berkata apa? Di dalam Galatia Filipi 3 ayat 8. Santi tolong bacakan bagian ini dengan keras di sana saja. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pasal 3 ayat Filipi 3:8? Tes, langsung berdiri. Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Setelah mengenal Kristus, dia berkata bahwa apa yang kulakukan sebelum-sebelumnya adalah sampah. Kenapa? Karena aku bukan hidup untuk Kristus, karena aku hidup untuk diriku. Dulu aku hidup untuk diriku, aku hidup untuk kesenanganku, aku hidup untuk kepuasanku, aku hidup untuk nafsuku, aku hidup untuk kebanggaanku. Oh, dia memang orang hebat. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, matanya sudah dicelikan dan diterangkan, dia beranggap semuanya itu sampah. Saudara, dan artinya semua yang kukerjakan dulu itu sampah, tak berguna. Sampah itu diinjak orang, sampah itu tak berarti. Akhirnya itu rugi. Maka segala sesuatu kuanggap rugi. Rugi yang kulakukan itu rugi. Sampah ya rugi. Kamu mengejar sampah ya rugi. Kenapa kita tidak mengejar belia? Kenapa kita tidak mengejar intan? Galatia 2:20. Kita kecil, baca dari sana yang keras, bangkit berdiri. Galatia 2:20 berkata apa? Akhirnya dia berkata, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, akhirnya dia berkata, sekarang aku hidup bukan aku lagi, tapi aku hidup untuk Kristus. Ini kalimat orang yang sudah matanya dicelikan dan sudah melek, sudah melihat. Saudara, ketika dulu hidupnya untuk aku, untuk kebanggaanku, sekarang aku hidup untuk membangun, mengerjakan, menjadi rekan kerja Allah, mengerjakan misi Allah dalam dunia ini. Itu tujuan. Kalau Pak Ari dipanggil menjadi murid Kristus, Pak Jasa dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, otomatis menjadi partner Allah. Kalau menjadi partner Allah, maka harus melakukan misi Allah, bercerita supaya mata orang yang buta itu bisa melihat. Akhirnya apa? Pak Hari dan Pak Jasa akan menjadi apa? Become useful Christian. Nah, itu intinya, ya, itu intinya. Yang kedua, ayat 18. Untuk apa? What is purpose to serve all the people? Ya. Saudara, untuk apa?
Yang pertama, membuka mata mereka yang gelap jadi terang. Yang kedua, supaya ikatan iblis dilepas dan kembali kepada Allah. Kalau Rasul Paulus kembali lagi, ini bicara tentang Rasul Paulus. Sebelum dipanggil menjadi Tuhan, dipanggil oleh Tuhan Yesus, ia melakukan pekerjaan iblis. Kok bisa ya? Kok bisa? Mari kita lihat, kita buktikan. Apa yang kita katakan pekerjaan iblis yang dilakukan oleh Rasul Paulus waktu belum mengenal Kristus, yaitu menganiaya orang Kristen yang tidak bersalah. Orang tidak bersalah tapi dianiaya. Menghina orang Kristen walaupun tidak abnormal. Orang Kristen tidak anormal, tapi dihina-hina. Orang Kristen tidak membenci orang-orang pada waktu itu, tapi Paulus, Rasul waktu itu membenci orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Apakah itu bukan pekerjaan iblis? Oh, pasti. Karena iblis selalu menentang Allah. Setelah mata Paulus dibukakan, dicelikan, ia melihat Allah, ia mengasihi orang-orang, ia meninggalkan kebencian, ia meninggalkan kepahitan, ia meninggalkan kemarahan. Karena semua itu adalah ikatan iblis dan kuasa kegelapan. Kita rindu orang-orang yang dikuasai oleh iblis, yang diikat oleh iblis, yang suka dirasuk oleh setan, yang diganggu oleh setan. Kita akan bawa mereka di dalam kemenangan supaya mereka lepas dari ikatan dosa itu. Amin. Itu tujuan kita. Siapa tidak di dalam Kristus, ia dibawa ikatan dan kendali kuasa kegelapan. Baik, yang ketiga. Tadi yang pertama apa tadi? Siapa tadi? Kristin mana? Ya, kamu ya? Siapa kamu namanya? Siapa? Kristian. Kita to share. Untuk apa tadi yang pertama? Mencelikan mata yang buta menjadi terang. Oke. Yang kedua tadi apa? Lepas dari ikatan kuasa iblis. Betul? Sekarang yang ketiga, ayat 18. Sama kali ayat yang sama. Supaya engkau dikuduskan, supaya engkau disucikan dari segala dosa. Nah, ini penting. Kita share apa yang kita alami bersama Tuhan Yesus. Kita sharekan kepada orang lain. Kalau kita yang sudah disucikan dan dikuduskan, kita rindu orang itu pun disucikan dan dikuduskan. Supaya apa? Nah, ingat. Supaya sehingga mereka, ini penting, mendapatkan bagian yang ditetapkan Allah bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan bagian apa yang ditetapkan itu? Yaitu bagian yang bersifat hidup kekal, yang bersifat engkau hidup di dalam kerajaan surga, engkau akan diselamatkan, engkau akan disebut anak-anak Allah, engkau akan disebut pewaris-pewaris kerajaan Allah. Itu yang engkau dapatkan. Apa? Mendapatkan bagian dari apa yang ditentukan orang-orang yang dikuduskan. Betapa indahnya. Jangan kita saja yang mendapatkan apa yang ditetapkan Allah, tapi kita rindu orang lain juga mendapatkan hal itu yang seperti kita alami. Kita tidak boleh egois. Tuhan berkata, engkau tidak boleh egois. Engkau to share to people, supaya orang lain pun mendapatkan bagian ini. Tidak heran Musa selalu katakan, mari kita share. Mari kita cerita apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Mujizat yang besar, mujizat yang dahsyat, kekuatan Allah, kesembuhan. Ceritakan itu, jangan dibawa mati salah kita, berdosa kita. Sehingga
Tuhan bilang apa? Rasul Paulus berkata apa? 1 Korintus 9 ayat yang ke-11 atau 16. Celakalah aku kalau aku tidak bercerita. 1 Korintus 9 ayat 11 dan 16 tuh. Pak Jasa tolong bacakan dari sana saja. 16. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memudahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku kalau tidak bersaksi. Celakalah aku kalau aku tidak bercerita. Saudara, celakalah aku ketika aku dipanggil, ketika aku diutus menjadi padat Allah untuk membangun kerajaannya, tetapi tidak cerita, tidak to share apa yang alami, yang kau dapatkan bersama dengan Tuhan. Celaka. Oh saudara, celaka itu apa? Mungkinkah teman-teman baru dengar kalimat seperti ini? Sebelum pernah katakan kalau kalian tidak men-share, kalian berdosa dan celaka. Ini kalimatnya. Matthew Henry berkata, kenapa celaka? Karena tidak melakukan tugas yang sudah diberikan. Atau dengan kata lain, kenapa celaka? Karena lalai dalam kewajibanmu. Itu adalah kewajiban saudara dan saya. Saya berdoa hari ini firman Tuhan menyentuh saudara dan sahabat-sahabatku yang ada di online, dimanapun berada, menyentuh kalian semua. Arti celaka adalah sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, celaka itu adalah sesuatu yang tidak baik itu terjadi dalam hidup kita. Itu celaka. Tidak heran Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, berkata, celakalah engkau hai ahli Taurat. Kenapa berkata demikian? Karena engkau tahu tapi engkau tidak mengerjakannya. Engkau tahu tetapi engkau tidak tunduk. Celaka itu. Akan terjadi sesuatu dalam hidupmu yang tidak baik itu. Sekali lagi, itu tugas kita. Misi Allah yang diberikan kepada kita. Marilah kita memahami hal ini. Kesimpulannya adalah kesempatan dan hidup itu diberikan kepada kita bukan untuk hidupmu lagi, melainkan menjadi partner Allah. Kalau kita menjadi partner Allah, maka kita akan mengerjakan misi Allah dalam hidup kita, yaitu to share, bersaksi, bercerita apa yang kau lihat, apa yang kau alami, apa yang engkau dapatkan dari Tuhan. Engkau to share supaya apa? Ada 3. Supaya mata orang itu tidak buta, hati mereka dijelitkan. Yang kedua, apa yang kedua Pak? Mereka tidak diikat lagi oleh kuasa iblis dan kegelapan. Yang keempat apa? Supaya mereka mendapatkan apa yang telah ditetapkan Tuhan itu. Bukan untuk diri kita, tapi orang lain juga dapatkan itu. Kalau kita tidak mengerjakan apa? Celaka. Tuhan itu baik, mengasihi kita, memanggil kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah boleh menjadi partnermu yang baik, yang excellent, bukan diam. Menabur, menanam,
dan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk share, untuk bercerita pengalaman itu bersama dengan Engkau kepada orang lain, supaya orang lain mata mereka dibukakan. Mereka tidak diikat oleh iblis dan mereka mendapatkan apa yang ditetapkan Allah bagi mereka. Pakai kami Tuhan, jangan kami tidak melakukannya kewajiban itu sehingga kami tidak celaka. Ampunilah kami, selama ini kami tahu, selama ini kami diajarkan bagaimana kami duduk to action tetapi tidak pernah action. Bapa, hari ini Engkau sudah dengan tegas mengatakannya kepada kami. Kalau kami tidak duduk to action, kami akan celaka. Tolong Tuhan bimbing kami. Kami rindu, kami tidak celaka, orang lain juga diberkati. Pakai kami Tuhan. Ketika kami itu share, maka kami akan menjadi become a useful Christian itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih panggilan-Mu, terima kasih penetapan-Mu, terima kasih kedaulatan-Mu, terima kasih berkat-Mu. Dalam